apabila kita memahami sesuatu yang secara menyeluruh, maka kita akan memiliki banyak perspektif dalam mempelajari suatu area kajian. Kalau kita mempelajari hukum dengan pendekatan yang multi perspektif itu, kita berharap orang dapat menemukan tentang apa hakikat hukum, tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Dengan demikian, orang menjadi lebih bijaksana. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Welcome back di channel YouTube kesayangan kita. Di seri sebelumnya kita membahas tentang pentingnya belajar filsafat hukum. Nah, kali ini saya akan sedikit sharing tentang karakteristik daripada filsafat itu sendiri. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan informasi tentang hukum lainnya. Kali ini saya akan membahas tentang kedekatan antara misi filsafat hukum dengan ciri-ciri dari filsafat hukum itu sendiri. Kita tahu bahwa filsafat hukum adalah cabang dari filsafat. Nah, misi dari filsafat adalah mencintai kebijaksanaan. Sehingga kita berharap bahwa orang yang belajar filsafat hukum juga punya potensi untuk memahami tentang kebijaksanaan di dalam hukum. Nah, untuk bisa tahu apa dan bagaimana filsafat hukum dapat mencapai misi tersebut, pertama kita harus kenali ada karakteristik yang melekat pada filsafat, yang kemudian dapat membawa misi ini ke dalam pembelajaran di dalam area hukum itu sendiri. Pertama, filsafat memiliki karakteristik yang bersifat menyeluruh, ya. Kita tahu apabila kita memahami sesuatu yang secara menyeluruh, maka kita akan memiliki banyak perspektif dalam mempelajari suatu area kajian. Kalau kita mempelajari hukum dengan pendekatan yang multi perspektif itu, kita berharap orang dapat menemukan tentang apa hakikat hukum, tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Dengan demikian, orang menjadi lebih bijaksana. Yang kedua, karakteristik filsafat yang melekat pada filsafat hukum ada pada dimensi reflektif kritis. Artinya, orang mempelajari sesuatu, termasuk mempelajari hukum, dengan cara merefleksikan hukum itu sendiri, merenungi, berkontemplasi dalam pembelajaran hukum. Apabila orang sampai pada perenungan itu, dia akan memahami hukum tidak hanya secara deskriptif, tapi juga memahami hukum dengan cara yang merenungkannya sampai ke dimensi nilai. Jadi bukan hanya sekedar tentang apa dan bagaimana hukum, tetapi seharusnya seperti apa hukum itu berfungsi pada masyarakat, sehingga tujuan serta nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian menjadi satu topik penting dalam pembelajaran filsafat hukum itu sendiri. Oke, selanjutnya filsafat hukum itu sendiri juga membahas masalah-masalah yang bersifat perennial. Perennial artinya abadi. Dari waktu ke waktu, topik-topik yang sama sebetulnya dipertanyakan orang. Misalnya, apakah hukum itu? Kemudian, apakah keadilan itu? Lalu, mengapa orang menaati hukum? Adakah hukum yang bersifat kodrati? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang abadi, perennial dari waktu ke waktu. Sehingga, apa yang dulu dipertanyakan orang, kemudian sekarang dipertanyakan orang kembali. Dan kita berharap di masa mendatang akan dipertanyakan lagi. Nah, jawaban-jawaban itu seperti sebuah spiral-spiral yang berjalan, sehingga dari waktu ke waktu orang dapat memahami apa yang orang jawab saat itu, dan sekarang kita bisa mengetahui tantangan apa yang harus kita ketahui. Dengan demikian, mempelajari filsafat hukum bukan berarti mengulangi satu isu yang sama, tetapi memahami sesuatu isu secara lebih progresif dari waktu ke waktu. Topik yang sama diperdalam, sehingga kita berharap tantangan dari mempelajari filsafat hukum itu sendiri adalah tantangan yang sangat menarik. Demikian kira-kira topik yang bisa kita sharing kali ini. Kita berharap dalam paparan berikutnya kita akan memahami lagi dimensi filsafat hukum yang lebih kaya, lebih luas. Terima kasih, salam sejahtera, sampai ketemu.